Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nurgita Kaviani, NIM B118469. Di sini saya akan menjelaskan apa sih arti hukum lingkungan. Hukum lingkungan menurut salah satu para ahli bernama Profesor Dr. Siti Sundari Rangkuti, ia mengatakan bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nabila dengan NIM B118482. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup hukum lingkungan. Ruang lingkup hukum lingkungan menurut Profesor Kusnadi Harjo Sumantri, yang pertama ialah hukum tata lingkungan, yang kedua hukum perlindungan lingkungan, yang ketiga hukum kesehatan lingkungan, yang keempat adalah hukum pencemaran lingkungan, dan yang kelima adalah hukum sengketa lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Aman, NIM B118311. Saya akan menjelaskan kedudukan hukum lingkungan. Kedudukan hukum lingkungan merupakan salah satu payung hukum dalam ilmu hukum yang utama terhadap masalah lingkungan hidup. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menjadikan payung bagi peraturan lingkungan hidup yang sudah ada, Leg Lata, dan peraturan lebih lanjut di bawahnya, Leg Peranda, atau ketentuan organik atas lingkungan hidup. Maka undang-undang sektoral bidang lingkungan hidup diantaranya kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Fiora dengan NIM B10018439. Saya akan menjelaskan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadunya yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengadilan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Faiza Arisa dengan NIM B119397. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan hukum lingkungan dengan hukum administrasi negara. Nah, hubungan antara kedua tersebut karena berupa kayak sanksi-sanksi seperti sanksi administrasi. Karena kita dapat dari lihat sanksi administrasi itu banyak contoh seperti analisis mengenai pengolahan lingkungan hidup. Baiklah, di sini saya akan mencontoh salah satu contoh pengolahan lingkungan hidup seperti PT Lapindo Brantas melakukan pengoboran gas melalui perusahaan kontraktor pengoboran PT Medisi Citra Nusantara yang merupakan perusahaan afiliasi Bakery Group. Kontrak itu diperoleh Medisi dengan tender dari Lapindo Brantas tersebut senilai sebesar 24 juta US dollar. Namun dalam hal perjanjian ini telah terjadinya kesimpang siuran prosedur di mana ada beberapa tingkat izin yang dimiliki oleh Lapindo, yaitu hak konsesi eksplorasi Lapindo tersebut diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Badan Pengelola Minyak dan Gas atau bisa dibilang BP Migas. Sementara izin dari konsesi diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan izin kegiatan aktivitasnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang dikeluarkan Pemda Kabupaten Sidoarjo yang memberikan kekuasaan kepada Lapindo untuk melakukan aktivitas tanpa sadar bahwa rencana tata ruangan tersebut di Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan rencana eksploitasi dan eksploitasi tersebut. Dari yang saya menjelaskan
memberikan sebuah contoh kasus tersebut, dan banyak orang bertanya bagaimana sih cara melakukan kebijakan terhadap kasus tersebut. Nah, di sini ada beberapa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Yang pertama, mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, harus ada mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali ke sumber daya alam termasuk sumber daya genetika. Yang ketiga, harus adanya mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subjek hukum lainnya, serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika tersebut. Yang keempat, mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial. Yang kelima, mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Sekian dari video saya. Apabila kata-kata saya yang ada salah, tolong dimaafkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komar Zaman, NIM B1019194. Di sini saya akan membahas tentang asas-asas lingkungan hidup. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu terdapat 14 asas, yakni diantaranya tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, mata kelola pemerintahan yang baik, dan yang terakhir otonomi daerah. Di dalam ke-14an asas tersebut itu dibagi menjadi 4 jenis asas, yakni yang pertama sumber daya alam, yang kedua keanekaragaman, yang ketiga stabilitas ekosistem, dan yang keempat asas populasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Maris dengan NIM B119-292. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah hukum lingkungan dengan judul bentuk-bentuk kerusakan lingkungan. Sebenarnya, bentuk dari kerusakan lingkungan ini ada dua jika kita pandang dari sisi geografis. Yang pertama itu adalah rusaknya alam atau lingkungan hidup karena faktor alam itu sendiri, baik yang secara tenaga endogen maupun secara tenaga eksogen. Endogen yaitu dari dalam bumi, sementara eksogen itu disebabkan oleh dari luar bumi, contohnya angin dan lain sebagainya. Dan bentuk yang kedua itu adalah, atau penyebab kerusakan lingkungan yang kedua itu adalah yang disebabkan oleh makhluk hidup. Kita garis bawahi makhluk hidup di sini adalah manusia, aktivitas manusia. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia adalah kegiatan dumping, yaitu dari perusahaan yang membuang media atau limbah ke dalam lingkungan hidup. Kegiatan dumping ini diatur dalam pasal 60 JO dan pasal 104 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup, di mana pasal 60 mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan dumping limbah dan atau ke media lingkungan hidup tanpa izin. Sementara Undang-Undang Nomor 104 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup mengatakan setiap yang melakukan kegiatan dumping limbah ke media atau sebagaimana yang telah dijelaskan dengan pasal 60 tadi akan dikenakan sanksi penjara selama paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 3 miliar rupiah. Sekian, terima kasih.